Pada video sejarah kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagian ke-1. Simak terus ya. Teman-teman, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya, kekalahan Jepang terhadap Sekutu, janji kemerdekaan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Semua ini akan kita bahas pada video bagian ke-1. Selanjutnya, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita bahas pada video bagian kedua. Kita bahas satu persatu ya. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang menjadi titik awal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap Sekutu sudah terlihat sejak awal tahun 1944, di mana Jepang mengalami banyak kekalahan terhadap Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Namun, Jepang ingin merangkul rakyat Indonesia agar mendukungnya dalam perang melawan Sekutu. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kunaiki Koiso secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Nah, teman-teman, untuk mensukseskan kemerdekaan Indonesia, dibutuhkan persiapan yang matang kan ya? Sebagai bentuk persiapannya, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang di bawah pimpinan Letjen Kumakichi Harada membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Tokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini diketuai oleh Regimen Widyodiningrat dan beranggotakan 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh Jepang. BPUPKI bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas anggotanya adalah menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal terkait masalah tata pemerintahan Indonesia jika kelak diberi kemerdekaan oleh Jepang. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi, Jakarta, yang sekarang dikenal Gedung Pancasila. Tujuan sidang pertama BPUPKI ini adalah untuk menentukan rumusan dasar negara pada hari terakhir sidang, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang beliau bernama Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar, jadi Pancasila adalah 5 dasar negara. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Teman-teman, sampai sidang pertama BPUPKI berakhir, rumusan dasar negara masih belum disepakati. Maka, pada masa antara sidang pertama dan sebelum sidang kedua, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan pertemuan melalui perundingan yang cukup sulit. Akhirnya dihasilkan Piagam Jakarta. Teman-teman, Piagam Jakarta merupakan rancangan awal dari menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang nantinya setelah direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini pembacaannya menjadi agenda wajib dalam setiap upacara bendera. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945.
dengan agenda membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar, Wilayah NKRI, Kewarganegaraan, Ekonomi, Bela Negara, dan Pendidikan. Setelah sidang kedua berakhir, BPUPKI kemudian dibubarkan karena dianggap tugasnya telah selesai. Setelah BPUPKI bubar, Jepang mengalami puncak kekalahannya terhadap sekutu, yang ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Peristiwa bom atom ini telah menjatuhkan martabat bangsa Jepang. Kekalahan Jepang terhadap sekutu tidak dapat disembunyikan lagi. Keesokan harinya, setelah pengeboman kota Hiroshima, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang kemudian mempertegas janjinya kepada rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Jepang di bawah kepemimpinan Jenderal Terauchi membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai, sebagai kelanjutan dari BPUPKI. PPKI diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Mohatta. Anggotanya terdiri dari 21 tokoh Indonesia. 2 hari setelah pembentukan PPKI, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali meluncurkan serangan bom atom di Jepang, kali ini di kota Nagasaki. Di hari yang sama, saat pengeboman kota Nagasaki, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Mohatta, dan Regimen Widyodiningrat untuk datang ke Dalat, Vietnam. Teman-teman, pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang tidak berkutik terhadap sekutu. Sehari setelah pengeboman kota Nagasaki, berita tentang kekalahan Jepang mulai menyebar. Namun, pada saat itu, Jepang telah menyita seluruh radio milik rakyat Indonesia. Agar berita tentang kekalahan Jepang yang disiarkan dunia tidak didengar oleh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana berita tentang kekalahan Jepang ini bisa sampai di telinga rakyat Indonesia? Beberapa orang, salah satunya seorang pemuda bernama Sultan Syahrir, sengaja menyembunyikan radio miliknya sehingga tidak tersita oleh Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita melalui siaran radio BBC bahwa Jepang akan menyerah pada sekutu. Namun, berita ini tidak diketahui oleh Soekarno, Mohatta, dan Regimen karena ketiga tokoh ini sedang dalam perjalanan menuju Dalat, Vietnam. Ketiga tokoh ini sampai di Dalat dan mengadakan pertemuan dengan Jepang pada tanggal 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang sudah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Pembicaraan kemudian dilanjutkan membahas tentang rancangan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Di akhir pertemuan, Jenderal Terauchi memberi selamat kepada Soekarno dan Mohatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Soekarno, Mohatta, dan Regimen kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Sesampainya di Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Regimen mendengar berita tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu dari golongan muda. Teman-teman, pada masa itu terdapat golongan muda, yaitu para pemuda dan pelajar Indonesia yang ingin berjuang memerdekakan bangsa Indonesia tanpa melalui PPKI, sebab PPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Sedangkan golongan tua terdiri dari tokoh-tokoh senior seperti Soekarno, Hatta, dan anggota BPUPKI, serta PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan berakhirlah Perang Dunia II. Sekitar pukul 21, golongan muda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur,
nomor 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak sebagai ketua PPKI. Soekarno ingin melakukan musyawarah dengan seluruh anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini didukung juga oleh Mohatta yang mengatakan, Kami tidak mau gegabah. menurut Soekarno dan Mohatta, Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia jika dilaksanakan oleh PPKI. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, teman-teman, sudah pernah mendengar tentang peristiwa Rengas Dengklok yang akan kita bahas di video bagian kedua. Simak terus ya. Selanjutnya, pada video proklamasi bagian kedua ini, kita akan membahas tentang detik-detik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Simak terus ya. Teman-teman masih ingat, sebelumnya kita sudah membahas bahwa setelah berita kekalahan Jepang terhadap sekutu menyebar, golongan muda berusaha mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan PPKI, sebuah badan yang didirikan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah didesak oleh golongan muda, Soekarno kemudian meminta Mohatta untuk mengundang para anggota PPKI untuk mengadakan rapat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Mendengar hal itu, golongan muda mulai menyusun rencana. Sekitar pukul 24, tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, nomor 21, Jakarta. Tokoh pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Hairul Saleh, dan Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Pada malam hari itu juga, Singgih, Sukarni, Wikana bersama dengan seorang pengemudi, penembak, dan Dr. Muwardi berangkat menuju rumah Mohatta. Sesampainya golongan muda di rumah Mohatta, Mohatta menuruti kehendak golongan muda untuk turut serta. Mereka kemudian berangkat ke rumah Soekarno dan tiba sekitar pukul 4 pagi saat Soekarno dan keluarganya sedang makan sahur. Soekarno setuju untuk ikut pergi bersama golongan muda dengan syarat istrinya Ibu Fatmawati, anaknya Guntur yang saat itu berusia 8 bulan, serta Mohatta harus ikut serta. Golongan muda mengiyakan permintaan Soekarno dan berangkat menuju luar kota ke arah timur. Teman-teman, selama perjalanan, golongan muda tetap merahasiakan tujuan rombongan ini pergi. Ternyata, golongan muda membawa mereka ke Rengas Dengklok. Daerah ini dipilih golongan muda sebagai tempat penculikan Soekarno dan Hatta karena wilayahnya terpencil dan keamanannya terjamin. Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno tiba di Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa yang sangat simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia bernama Jiao Qisiong. Selama di Rengas Dengklok, perdebatan antara kedua golongan terus berlanjut. Sementara itu, di Jakarta, rapat PPKI yang seharusnya dilaksanakan pagi hari gagal karena Soekarno dan Mohatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo, seorang tokoh golongan tua, segera mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo berhasil bersepakat dengan golongan muda dan kemudian diantar ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ahmad Subarjo memberi jaminan nyawa dirinya kepada golongan muda. Dengan jaminan tersebut, malam hari itu juga akhirnya Soekarno dan Mohatta dibawa kembali ke Jakarta.
Teman-teman, rombongan Soekarno dan Muhatta sampai kembali di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.30. Setelah mengantar pulang Ibu Fatmawati dan Guntur, Soekarno dan Muhatta tengah malam itu juga menemui Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Tujuannya untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut, tidak dicapai kesepakatan. Nishimura melarang Soekarno dan Muhatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, teman-teman, pada saat itu Soekarno dan Muhatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Bersama dengan para tokoh nasionalis, Soekarno dan Hatta hari itu juga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, walaupun orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau simpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia memberi jaminan keselamatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda kemudian undur diri untuk beristirahat dan mempersilahkan mereka untuk berunding di ruang makan rumahnya. Saat itu, perumusan teks proklamasi disaksikan oleh Miyoshi dari pihak Jepang yang merupakan orang kepercayaan Nishimura. Sukarni, Sudiro, dan BM Diah juga hadir sebagai saksi. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi, lalu ia bertanya kepada Muhatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD? Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia," dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian Soekarno menulis Jakarta 17/8/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pukul 4 pagi, naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir hari itu. Namun, golongan muda menolak dengan alasan sebagian yang hadir saat itu adalah kolaborator Jepang. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Muhatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni tersebut diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, teks tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Muhatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Teman-teman sudah pernah tahu, awalnya atas usul Soekarni, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monas atau dahulu disebut lapangan Ikada. Namun, Soekarno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Usul Soekarno tersebut disetujui, dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan bersama Muhatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang bulan puasa. Hari itu,
rumah Soekarno dipadati oleh banyak orang. Sodanko Latif Hendradiningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradiningrat dan S. Suhud dengan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Terakhir, sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara selesai. Dan berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta.